tadi misalkan tidak reflektif bisa kita buat menjadi reflektif. Relasi yang tidak setangkup bisa dibuat menjadi setangkup, dan relasi yang tidak menghantar bisa kita buat menjadi menghantar. Ya. Nah, dengan cara menentukan klosur relasi atau tutupan relasi. Ya, jadi dibuat seolah-olah relasi baru, di mana relasi baru itu mengandung elemen dari relasi yang ingin kita buat menjadi menghantar, setangkup, dan yang lainnya. Ya, gitu. Contoh. Misalkan di sini Arya diketahui sebuah relasi yang memiliki berapa elemen, Arya? Arya siapa? Arya Adi Permana. Oh ya. Arya. 3 elemen. R memiliki 3 elemen. Yang saya tanyakan R. Oh, 4. Ada 4 pasangan terurut ya, yaitu 11, 13, 23, dan 32. Coba Arya Nugraha ya satunya lagi. Ya, iya. Ya. Arya Nugraha. Kira-kira kalau dilihat dari pasangan terurut ini, ya, Arya Nugraha, ya, Bu. R ini bersifat apa? Kalau dilihat dari pasangan terurutnya 11, 13, 23, dan 32 yang merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A dengan dirinya sendiri yang memiliki elemen 1, 2, 3, berarti R ini bersifat apa? Arya Nugraha, jaringannya mungkin. Nur Fauzi, silahkan. Yang 1,1 itu refleksif, 1,3 menghantar, 2,3 itu tolak setangkup, dan 3,2 tolak setangkup. 3,2 tolak setangkup. Jadi kalau menurut Anda relasi ini berarti bersifat reflektif, bersifat menghantar, bersifat tolak setangkup gitu? Nur? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa Anda mengatakan bersifat reflektif cukup dengan 1,1 saja? Memang pengertian reflektif itu apa? Apakah cukup hanya satu elemen saja dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka berarti menjadi reflektif, atau harus setiap elemen di himpunan A dihubungkan dengan dirinya sendiri? Nur? Nur Fauzi, kedengaran? Iya, Bu. Ya. Bentar. Karena elemennya sama, Bu. Karena elemennya sama. Ya, memang betul. 1,1 elemennya ini sama ya gitu. Tapi untuk reflektif itu apakah cukup hanya angka 1 saja dihubungkan dengan angka 1? Atau harus semua elemen di A dihubungkan dengan dirinya sendiri? Dengan semuanya, Bu. Semuanya. 1,1, 2,2, 1,3. Coba diulang. 1,1 terus berapa lagi? 1,2. 1,2. Yang ditanyakan kan reflektif. Berarti R ini akan dikatakan reflektif apabila di dalam R ini ada elemen apa saja? Elemen yang sama. Ya, elemen yang sama. Berarti harus ada elemen apa saja di sini di R itu? 1,1 ya, Bu. 1,1 cukup? 1,1 saja? Cukup ya, Bu. Cukup katanya. Sama tidak seperti itu Jihan? Bahwa untuk menentukan R ini bersifat reflektif cukup ada pasangan terurut 1,1 saja. Jihan?
Iya, Bu. Silahkan, cukup atau tidak? Atau harus ada yang lainnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak terdapat 3,3. Tidak terdapat 3,3. Selain tidak terdapat 3,3, apa lagi? 2,2. Tidak terdapat 2,2. Berarti kalau begitu, di sini kan tidak ada 2,2 dan 3,3. Berarti R ini bersifat reflektif atau tidak, Jihan? Tidak. Tidak, ya. Jadi R ini jelas tidak reflektif. Kenapa tidak reflektif? Karena 2 tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri. Mana buktinya 2 tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri? Tidak ada di sini. Di pasangan terurut R itu 2,2 dan 3,3. Jadi dikatakan reflektif apabila semua elemen di himpunan A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Berarti di R ini harus ada 1,1, harus ada 2,2, dan harus ada 3,3. Karena di R ini hanya ada 1,1 saja, tidak ada 2,2 dan tidak ada 3,3, berarti ada 2 elemen yang tidak dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka otomatis R ini tidak bersifat reflektif. Ya, gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi semua elemennya. Gitu. Pip. Pip. On kamera, Pip. Selain tidak reflektif, R ini bersifat apa lagi, Pip? Pip. Selain tidak reflektif, R ini bersifat apa, Pip? On kamera, Pip. Silahkan. Pip, on kamera, Pip. Selain tidak reflektif, R ini bersifat apa lagi? Pip. Beda setangkup, Bu. Bersifat beda setangkup. Bersifat beda setangkup. Ada sifat relasi beda setangkup? Tolak, Bu. Ada gitu? Sifat relasi beda setangkup? Beda setangkup itu operasi pada relasi, bukan sifat relasi. Robian? Robian Syah? Ya, Bu. Selain tidak reflektif. Bersifat menghantar, Bu. Bersifat menghantar. Kenapa bersifat menghantar? Mana buktinya bahwa relasi ini bersifat menghantar? 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Coba dicek sekarang, Robian. Di sini ada elemen 1,3 ya. 1 dihubungkan dengan 3, terus 3 dihubungkan dengan 2. Berarti artinya 1 dihubungkan dengan 2. Ada tidak di sini elemen 1,2? Kalau bersifat menghantar, jika 1 dihubungkan dengan 3, 3 dihubungkan dengan 2, berarti harus ada elemen 1,2. Ada nggak di sini elemen 1,2? Iya, Bu, nggak ada, Bu. Tidak ada. Berarti bersifat menghantar tidak? Tidak, Bu. Tidak. Salah, tidak. Itu 1, baru 1 ya. Kemudian berikutnya di sini ada 2,3, ada 3,2. Berarti harus ada elemen 2,2 kalau menghantar ya, kalau menghantar.
Kemudian ada elemen 3,2. Kemudian ada elemen 2,3. Berarti harus ada elemen 3,3. Ini harusnya ya. Kemudian apa lagi ya? Sudah ya? Nah, ini tidak ada elemen 1,2, tidak ada elemen 2,2 dan tidak ada elemen 3,3. Maka berarti ini tidak bersifat menghantar. Berikutnya, Rifki Padilla. Rifki. Ya, Bu. Ki, tadi kan Ya. sudah dikatakan ini tidak bersifat reflektif, tidak juga bersifat menghantar. Selain itu, sifatnya apa lagi? Setangkup, Bu. Setangkup. Kalau ciri setangkup apa berarti? Oh, ada A dan B sama B dan A. Sekarang coba Semuanya. lihat di sini. Di Nggak sini ada, ada 1,3. Berarti A-nya 1, B-nya 3. Tadi kan kalau setangkup Tidak kalau ada. ada A, B, ada B, A. Ada nggak di sini? Ya. B, Nggak ada, Bu. A-nya nggak ada. Berarti Nggak. kalau begitu R ini bersifat apa? Tidak setangkup. Tidak setangkup. Ya, karena ketika ada 1,3 tidak ada 3,1. Kemudian berikutnya Raihan Faiz. Ya. Coba lihat dari sini. Ada 2,3 dan ada 3,2. Tetapi ada 1,3 tetapi tidak ada 3,1. Berarti relasi ini bersifat apa? Tadi kan tidak reflektif, tidak menghantar, tidak simetri atau tidak setangkup. Ya, Bu. Ada nggak sifat yang lainnya? Sebentar, Bu. Tolak setangkup. Tolak setangkup. Mana buktinya bahwa relasi ini tolak setangkup? Tidak tolak setangkup. Tidak tolak setangkup. Kenapa tidak tolak setangkup, Raihan? Karena ada 3,2, Bu. Karena tidak ada 3,2. Jadi ketika ada 2,3, di sini ada 3,2. Maka dikatakan tidak tolak setangkup. Kalau tolak setangkup berarti kalau ada 1,3 tidak ada 3,1. Kalau ada 2,3 berarti tidak ada 3,2. Ya, berarti ini tidak reflektif, tidak setangkup, tidak tolak setangkup, tidak juga menghantar. Ya, gitu. Nah, sekarang yang disorotnya adalah tidak reflektif. Ya, R jelas tidak reflektif tadi karena tidak ada 2,2 dan tidak ada 3,3. Nah, sekarang bagaimana agar R ini menjadi bersifat reflektif? Ya, nah agar R ini dapat menjadi reflektif berarti otomatis si R bisa berubah menjadi reflektif apabila kita menambahkan elemen minimal sehingga si R itu menjadi reflektif. Berarti R itu akan menjadi reflektif apabila elemen di R itu ditambah dengan 2,2 dan 3,3. Ya, gitu. Jadi merubah R menjadi reflektif sebetulnya dapat kita lakukan dengan cara menambah elemen yang diperlukan agar si R itu menjadi reflektif, yaitu elemen minimal yang dibutuhkan adalah 2,2 dan 3,3. Nah, itu berarti dapat kita lakukan dengan seolah-olah membuat relasi baru, yaitu S. Di mana S ini elemennya itu adalah elemen R ditambah elemen minimal yang dibutuhkan agar R itu menjadi reflektif. Berarti elemen R tadi adalah 1,1, 1,3, 2,3, dan 3,2 ditambah elemen yang dibutuhkan agar R menjadi reflektif yaitu 2,2 dan 3,3. Nah, relasi S ini di mana elemennya itu adalah
elemen R ditambah elemen minimal yang dibutuhkan agar R menjadi reflektif, itu disebut sebagai klosur reflektif atau tutupan, atau relasi yang dapat membuat R itu menjadi bersifat reflektif. Itu klosur reflektif. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi klosur reflektif dapat diperoleh dengan cara membuat relasi baru, di mana dalam relasi baru tersebut terdapat elemen-elemen R ditambah elemen minimal yang dibutuhkan agar R itu bersifat reflektif ya. Kalau klosur reflektif, berarti kalau klosur setangkup ya berarti ditambah elemen-elemen minimal yang dibutuhkan agar si R itu menjadi setangkup. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si R ini tidak setangkup ya. Tidak setangkup berarti tadi ada 1,3 tapi tidak ada 3,1 ya. Kemudian ada 3,2 tapi tidak ada 2,3 gitu. Nah, berarti ini juga sama. Berarti agar si R ini menjadi setangkup, berarti kan elemen minimal yang dibutuhkannya itu yaitu 3,1 dan 2,3. 3,1 dan 2,3 ya gitu. Nah, berarti sama seperti tadi, berarti kita buat relasi baru yaitu S, di mana elemennya itu adalah elemen R ditambah elemen minimal yang dibutuhkan agar R itu menjadi setangkup, yaitu ditambah 3,1 dan ditambah 2,3. Sehingga S ini adalah klosur setangkup atau klosur simetri dari R, yaitu relasi yang membuat R itu menjadi memiliki sifat simetri atau setangkup ya. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan klosur atau tutupan dari sebuah relasi itu misalkan apabila diketahui R itu adalah sebuah relasi pada sebuah himpunan A dan A itu dapat memiliki atau tidak memiliki sifat P, yaitu sifat relasi biner yang terdiri dari reflektif, setangkup, atau menghantar. Ya. Nah, jika S itu memiliki sifat P, di mana S itu mengandung elemen-elemen R, sehingga R itu tadi berarti menjadi bersifat reflektif, setangkup, atau menghantar, maka S itu dikatakan sebagai klosur dari R tersebut. Ya. Nah, untuk klosur reflektif dapat juga kita peroleh dengan cara, kalau tadi misalkan dibuat himpunan relasi baru ya, relasi baru di mana elemennya itu adalah R dan elemen minimal yang dibutuhkan, maka berarti kalau misalkan secara operasi pengoperasiannya, berarti klosur reflektif itu dapat kita peroleh dengan cara menggabung R dengan, kalau yang klosur reflektif berarti menggabung R dengan delta, di mana delta ini adalah sebuah relasi yang elemennya adalah A, di mana A itu adalah setiap elemen di himpunan A. Ya, jadi klosur reflektif diperoleh dengan cara menggabung R dengan delta, di mana delta itu adalah sebuah relasi yang elemennya adalah pasangan terurut A, A. Berarti artinya setiap elemen di A dihubungkan dengan dirinya sendiri. Gitu. Sehingga nanti akan diperoleh klosur reflektif yang tadi yang S itu. Ya, gitu. Sehingga apabila R tadi elemennya adalah 1 dihubungkan dengan 1 dengan 3, 2 dengan 3, dan 3 dengan 2 dari himpunan A yang elemennya 1, 2, dan 3, berarti otomatis dari A ini kita memperoleh delta
delta elemennya adalah 1,1 karena angka 1 dihubungkan dengan dirinya sendiri 2,2 dan 3,3 ya. Sehingga klosur reflektif dari R berarti R digabung dengan delta. Berarti ini adalah elemen-elemen R ditambah dengan delta sehingga diperoleh 1,1 kemudian 1,3 2,2 2,3 3,2 dan 3,3. Jadi diperoleh elemen yang baru ini. Gitu. Sehingga berarti R ini menjadi bersifat reflektif. Ya, ini adalah hasil dari klosur reflektif. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau R ini sebuah relasi yang elemennya adalah A, B, di mana A itu tidak sama dengan B ya pada himpunan bilangan bulat. Yang ditanyakan itu klosur reflektif dari R, klosur reflektif dari R. Nah, berarti kita tentukan delta dari himpunan tersebut ya. Berarti karena di sini himpunan bilangan bulat, maka otomatis deltanya itu adalah pasangan terurutnya adalah A, A, di mana A itu adalah elemen himpunan bilangan bulat. Digabung dengan R. R itu adalah pasangan terurut, adalah sebuah relasi yang elemennya adalah pasangan terurut A, B, di mana A tidak sama dengan B. Saudara Rifki, ada yang akan didiskusikan? Sehingga diperoleh hasil gabungannya itu menjadi A, B, di mana A dan B elemen bilangan bulat. Sampai sini Saudara Rifki Padilla, ada yang akan didiskusikan tidak? Bu, untuk Z itu emang buat bilangan bulat atau cuman itu aja relasi? Gimana? Untuk Z itu emang simbol bilangan bulat? Iya. Atau bikin sendiri? Bilangan kemarin sudah kita bahas di simbol-simbol baku ya di himpunan. Z itu adalah simbol untuk himpunan bilangan bulat. 0. Oh iya. Ya. Dibaca-baca lagi ya, berarti ya. Untuk Kan ada, soalnya ada yang P integer itu, yang P apa itu? Ya, ada yang jadi apa? Ketukar gitu. Gimana yang Ki? P kan yang P positif ya gitu. Iya. Jadi sok ketukar gitu. Bilangan bulat positif itu P. Ya. Sudah ya? Ya, Bu, paham. Ya. Nah, sekarang klosur setangkup berbeda dengan yang klosur reflektif. Kalau tadi klosur reflektif berarti menggabung R itu dengan delta, di mana delta adalah pasangan terurut setiap elemen himpunan A dengan dirinya sendiri. Nah, untuk klosur setangkup itu diperoleh dengan cara menggabung R itu dengan inverse dari R ya. Jadi inverse dari dirinya sendiri digabung dengan inverse dari dirinya sendiri ya gitu. Jadi untuk yang klosur setangkup itu diperoleh dengan menggabung R dengan inverse dari R itu. Berarti kalau R itu adalah sebuah relasi di mana elemennya berupa pasangan terurut yaitu A, B ya, A, B, di mana A, B elemen dari R ya, atau A, B elemen dari himpunan A di sini ya. A dan B itu adalah elemen himpunan A. Maka berarti inverse dari R itu berarti menjadi B, A. Di mana A dan B itu adalah elemen dari himpunan dari relasi R ya. Sehingga nanti berarti R digabung dengan inverse dari R, berarti yang ini digabung dengan ini. Ya.
Berarti kalau pasangan terurutnya tadi 1,3, 2,3, berarti inverse dari R-nya itu menjadi 3,1 dan 3,2. Inverse dari R-nya. Contoh, misalkan di sini diketahui R adalah sebuah relasi. Pasangan terurutnya adalah 13, 12, 21, 32, dan 33. Dari sebuah himpunan A yang memiliki 3 elemen yaitu 1, 2, dan 3. Ya. Misalkan, berarti kita lihat di sini ada 1,3 tetapi tidak ada 3,1. Ada 3,2 tetapi tidak ada 2,3. Berarti jelas ini tidak setangkup ya, tidak simetri. Berarti agar menjadi simetri berarti kita tentukan inverse dari R. Inverse dari R berarti kita tulis R pangkat min 1 ya. Elemennya itu adalah 3,1 berarti 2,1, 1,2, 2,3 dan 3,3. Inverse dari R adalah ini. Sehingga klosur setangkup dari R berarti R digabung dengan inverse-nya ya. R digabung dengan inverse-nya. Ini adalah elemen-elemen R, ini adalah elemen-elemen inverse dari R. Sehingga ketika ada 1,3 maka ada 3,1 ya. Ketika ada 1,2 maka ada 2,1. Nah, yang sama berarti cukup tulisnya 1 kali aja. Ketika ada 3,2 maka ada 2,3 ya. Dan 3,3. Ini adalah hasil gabungannya. Berarti bertambah 1,3 dan bertambah 2,3 dari sini. Itu yang diperoleh dari inverse R itu. Sampai sini ada yang akan didiskusikan? Tidak ada? Bisa dipahami ya. Jadi kalau klosur setangkup berarti tinggal R ditambah dengan inverse dari R itu. Contoh lain, misalkan jika R-nya itu adalah relasi yang merupakan pasangan terurut A, B, di mana A habis membagi B pada himpunan bilangan bulat, maka berarti inverse dari R-nya, R pangkat min 1-nya, R pangkat min 1-nya inverse dari R, itu adalah berupa sebuah relasi yang elemennya adalah pasangan terurut, berarti menjadi B, A, ya. B, A akan kebalikannya dari ini. B, A. Berarti di mana sekarang B yang habis membagi. B habis membagi A. Ya, ini. Habis membagi A. Habis membagi A. S. Nah, seperti ini. Berarti klosur setangkup dari R, berarti R digabung dengan inverse-nya. Berarti ini adalah R digabung dengan inverse dari R, sehingga diperoleh pasangan terurutnya adalah A, B, di mana A habis membagi B atau B habis membagi A. Nah, sekarang bagaimana untuk klosur menghantar? Untuk klosur menghantar tidak sesederhana seperti pada klosur reflektif dan klosur setangkup ya. Kenapa demikian? Karena contoh misalkan apabila R ini adalah sebuah relasi yang memiliki 4 pasangan terurut yaitu 12, 14, 21, dan 32 yang merupakan relasi pada himpunan A memiliki 4 elemen yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti otomatis R ini tidak bersifat menghantar atau transitif. Kenapa tidak bersifat menghantar? Karena ketika di sini ada 1,2 ada 2,1, harusnya di sini ada elemen 1,1. Tetapi tidak ada ya. Ketika ada 1,2, ada 2,1 berarti harusnya ada 1,1, tetapi tidak ada. Kemudian ketika ada 3,2, ada 2,1 ya, ada 3,2, ada 2,1, harusnya ada 3,1. Harusnya ada 3,1. Kemudian ketika ada berikutnya mana lagi? Ada 2,1, ini 2,1, ada 1,2, berarti harusnya ada 2,2, tapi tidak ada.
ada 2,2 ya. Kemudian ada 2,1, ada 1,4, berarti harusnya ada elemen 2,4. Tapi di sini tidak ada ya. Karena tidak ada 4 elemen ini, maka si R ini tidak bersifat menghantar atau tidak bersifat transitif. Karena ketika ada A, B, ada B, C, tidak ada A, C. Ya, gitu. Ketika ada 1,2, ada 2,1, tidak ada 1,1 dan yang lainnya. Gitu. Nah, kalau kita gunakan cara yang tadi, yang pertama untuk yang klosur transitif, berarti agar menjadi transitif itu kita tambahin yang tadi tidak adanya, yaitu 1,1 ya. Kemudian berikutnya 2,2, 2,4 dan 3,1. Ya. Tetapi ketika kita sudah menambahkan keempat elemen yang baru ini ya, yang tadi dari hasil perhitungan elemen yang sebelumnya, kita lihat di sini ketika ada elemen 3,1, ini yang baru ya, yang diperoleh ada 3,1, ada 1,4, tidak ada, masih tidak ada 3,4. Berarti artinya S juga di sini masih belum bersifat transitif karena tidak ada elemen 3,4. Ya, gitu. Nah, sehingga agar diperoleh klosur transitif, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan formula ini. Berarti klosur transitif diperoleh dengan menggabung R pangkat 2 dengan R pangkat 3 sampai dengan R pangkat N. Di mana N ini adalah jumlah elemen yang dimiliki oleh himpunan yang direlasikan. Ya. Nah, jika relasinya ditulis dalam bentuk matrik, berarti misalkan MR, maka untuk menentukan klosur menghantarnya atau klosur transitif dari R itu dapat kita tulis seperti ini. Berarti klosur menghantar dari R atau MR asterik sama dengan MR disjungsi MR kuadrat disjungsi MR pangkat 3 sampai dengan MR pangkat N. Jadi sejumlah elemen yang dimiliki oleh himpunan tersebut. Berarti kalau di himpunannya terdiri dari 3 elemen, berarti MR dikalikan MR pangkat 2, MR disjungsi MR pangkat 2 disjungsi MR pangkat 3. Ya. Contoh, misalkan di sini diketahui R adalah sebuah relasi ya, yang elemennya adalah 11, 13, 22, 31, kemudian 32 ya, 32. Ada satu orang lagi ini yang belum join, tadi 39 ya, berarti ada yang left belum join lagi. Nah, adalah relasi pada himpunan A yang elemennya adalah 1, 2, 3. Berarti kalau elemennya 1, 2, 3, N. A itu memiliki berapa elemen? Erga. A itu memiliki berapa elemen, Erga? Halo, Erga. R itu memiliki berapa elemen berarti, Erga? Suaranya nggak? Ya. 5, Bu. 5, Bu. Memiliki elemen. Anda lihat ini A itu elemennya 1, 2, 3. Berarti A itu memiliki berapa elemen, Erga? Erga? 3, Bu. N-nya berarti 3 ya. Jadi tolong diperhatikan N di sini bukan jumlah elemen R, tapi jumlah elemen dari A, yaitu 3. Ya, karena elemennya angka 1, 2, dan 3, ada 3 elemen di sini. Nah,
R, baru kalau R di sini memiliki 5 pasangan terurut, yaitu 11, 13, 22, 31, dan 32. Tadi kita sudah bahas ini tidak bersifat transitif, ya, tidak bersifat transitif karena tidak ada 2,2. Tidak ada, berarti di sini berapa? 1,1 ada, tidak ada 3,3, ya. Tidak ada 3,3. Kemudian berikutnya berarti 3,3 yang tidak ada berarti ya. 3 dihubungkan dengan 2. 2 dihubungkan dengan 2, berarti tetap 3,2 ya. 3 dihubungkan dengan 1 dihubungkan dengan 3, berarti jadi 3,3. Kemudian berikutnya 1 dihubungkan dengan 3 dihubungkan dengan 1, berarti 1,1 ini kan sudah ya gitu. Berikutnya tidak ada elemen 1,2 ya. Tidak ada elemen 1,2. Tidak ada elemen 1,2 ya, gitu. Karena kalau di sini berarti ada 2,2 ya, ada 2,2. Berarti kan kalau misalkan yang ini kalau 2 ini nih 2 dihubungkan dengan 2, kemudian ujungnya itu berarti ya harusnya ada elemen 1,2 karena nanti kalau untuk memperoleh 2,2 diantaranya maksudnya bukan yang 2,2 digunakan untuk memperoleh 3,3 kan ya gitu. Nah, kalau ada 2,2 nanti kan berarti kalau 1 dihubungkan dengan 2 dihubungkan dengan 2 hasilnya akan ada 2,2 ya. Sehingga perlu ada 2,2. Di sini harus ada 3,3 dan 2,2 ya. Nah, untuk memperoleh itu maka kita harus untuk mempermudah kita itu dibuat menjadi dalam bentuk matrik ya. Si R-nya kita buat menjadi matrik dengan cara berarti dibuat otomatis matrik persegi karena ini relasi himpunan A dengan himpunan A juga ya. Berarti elemennya kan 1 2 3, berarti baris 1 merepresentasikan untuk angka 1, baris 2 untuk angka 2, dan baris 3 untuk angka 3. Angka 1, 2, 3 ini tergantung dari elemen yang dimiliki oleh A nanti. Kalau di sini A, B, C, atau di sini 10, 11, 12, ya berarti di sini ditulisnya sesuai dengan yang ada di sini. Ya, sesuai dengan elemen yang dimiliki oleh A. Berarti kolomnya juga sama. Berarti ini kolom pertama untuk merepresentasikan angka 1, angka 2, dan angka 3. Gitu. Nah, R itu elemennya adalah 1,1. Berarti R ini dalam bentuk pasangan terurut kita ubah menjadi dalam bentuk matrik. Berarti 1 dihubungkan dengan 1. Elemen yang pertama itu adalah elemen di baris. Elemen yang kedua adalah elemen di kolom. Berarti angka 1 dihubungkan dengan angka 1. Berarti ini angka 1 ini ya dihubungkan dengan angka 1 yang ada di kolom. Sehingga di baris 1 kolom 1 kita tuliskan angka 0. Berarti artinya angka 1 direlasikan dengan angka 1. Kemudian berikutnya 1,3. Berarti angka 1 dihubungkan dengan angka 3. Angka 1 di baris dihubungkan dengan angka 3 di kolom. Berarti di baris 1 kolom ketiga kita notasikan angka 1. Ya, karena menunjukkan bahwa 1 direlasikan dengan 3. Kemudian angka 2 direlasikan dengan 2. Berarti angka 2 di baris dihubungkan dengan angka 2 di kolom. Sehingga di baris 2 kolom 2 kita bubuhkan angka 1. Kemudian 3 direlasikan dengan 1. Berarti baris 3, angka 3 yang ada di baris 3 direlasikan dengan angka 1 di kolom 1. Berarti jadi angka 1 kita simpan di sini. Kemudian 3 dengan 2. Berarti ini kan di baris 3
ya, angka 3 dengan angka 2 di kolom 2 ya. Nah, yang berelasi, yang pasangan terurutnya ada di R, kita kasih angka 0 sesuai dengan angka-angka yang direlasikan, dan yang tidak direlasikan berarti bukan dengan angka 0. Yang direlasikan dengan angka 1, yang tidak direlasikan dengan angka 0. Sehingga matrik yang kita buat itu akan merupakan matrik zero one. Ini adalah MR-nya. Ya. Untuk menentukan klosur menghantarnya, klosur transitifnya, berarti kita gunakan rumus yang ini, formula ini. Berarti klosur transitif dari R itu sama dengan MR disjungsi MR kuadrat disjungsi MR pangkat 3. Berarti berikutnya kita harus mencari MR kuadrat dan MR pangkat 3. Ya. MR kuadrat berarti kita peroleh dengan cara mengkalikan MR dengan MR. Berarti perkalian matrik. Ya, ini adalah MR. Kita kalikan dengan MR lagi. Berarti 1, 0, 1. Ya. Kemudian berikutnya 0, 1, 0 di sini. Berikutnya 1, 1, 0. Ya. Nah, perkalian matrik. Berarti perkalian matrik itu baris dikalikan dengan kolom. Kemarin cara cepatnya apabila elemen yang posisinya jadi elemen yang sama diperoleh dikalikan angka 1 sama-sama angka 1, maka hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat baris pertama dikalikan kolom pertama ini. Angka pertamanya sama-sama 1. Berarti artinya 1 dikalikan 1. Sehingga hasil di baris 1 kolom 1 hasilnya adalah 1. Kemudian baris 1. Yang kedua berarti baris 1 dikalikan kolom kedua. Berarti kita peroleh angka ketiga di baris 1 itu sama-sama 1 dengan elemen yang ketiga yang ada di kolom kedua. Sehingga diperoleh 1 kali 1. Hasilnya adalah 1 di baris 1 kolom kedua. Karena hasil perkalian dari baris 1 kolom kedua. Kemudian baris 1 dikalikan kolom ketiga. Elemen yang pertamanya ini sama-sama 1. Ya. Berarti otomatis hasilnya adalah 1. Sehingga di baris 1 hasilnya 1 semuanya karena ditemukan 1 kali 1. 1 konjungsi 1 kalau di perkalian matrik. Ya. Berikutnya baris yang kedua. Baris yang kedua ini dikalikan kolom pertama. Baris kedua dikalikan kolom pertama. Baris kedua dikalikan kolom pertama kita tidak menemukan 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 0. Ya. Baris kedua dikalikan kolom kedua ditemukan elemen yang kedua di baris yang kedua dengan elemen yang kedua di kolom kedua sama-sama 1. Maka berarti hasilnya adalah 1. Kemudian baris kedua dikalikan kolom ketiga. Tidak ditemukan perkalian 1 dengan 1. Berarti hasilnya adalah 0. Baris yang ketiga sekarang dikalikan kolom pertama. Berarti ini baris yang ketiga dikalikan kolom pertama. Berarti kita lihat elemen yang pertama sama-sama 1. Berarti kalau dikalikan hasilnya adalah 1. Baris ketiga dikalikan kolom kedua. Berarti kita lihat elemen yang kedua ini sama-sama 1. Berarti kalau dikalikan hasilnya 1. Baris yang ketiga dikalikan kolom terakhir. Elemen yang pertama sama-sama 1. Berarti kalau dikalikan hasil perkalian baris 3 kali kolom 3 berarti hasilnya adalah 1 juga. Ini adalah MR kuadrat. MR kuadrat sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari MR pangkat 3. MR pangkat 3 itu diperoleh dari MR pangkat 2 dikalikan MR. Ya. Berarti MR pangkat 2-nya ini dikalikan dengan MR ini. Berarti kita kalikan lagi ini dengan MR. Ya. Berarti baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Karena ditemukan elemen yang ke-1 dan ke-3 sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Ya. Baris 1 dikalikan kolom kedua. Karena elemen yang kedua dan ketiga sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1 juga. Baris 1 dikalikan kolom ketiga. Berarti ditemukan 1 juga karena elemen yang pertamanya sama-sama 1. Sekarang baris yang kedua dikalikan kolom pertama. Tidak ditemukan perkalian 1 dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Baris 2 dikalikan kolom kedua. Elemen yang keduanya sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Baris yang kedua dikalikan kolom ketiga. Tidak ditemukan perkalian 1 dengan 1, maka hasilnya adalah 0.
Berikutnya baris ketiga dikalikan kolom pertama. Angka 1 dan angka ketiga sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Baris terakhir dikalikan kolom kedua. Elemen kedua dan ketiga sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Dan baris terakhir dikalikan kolom terakhir, elemen yang pertama sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Ini kebetulan MR pangkat 3 juga hasilnya sama dengan MR pangkat 2. Sehingga karena MR pangkat 3 sudah diketahui, MR pangkat 2 sudah diketahui, baru kita bisa menentukan klosur transitifnya. Ini sama dengan MR, berarti disjungsi. Kalau disjungsi kan berarti sama dengan jumlah ya. Disjungsi MR pangkat 2, ya, MR pangkat 2. Kemudian disjungsi dengan MR pangkat 3, ya. MR pangkat 3. Berarti penjumlahan elemen yang bersesuaian. Berarti A11 ditambah B11 ditambah C11. Cara cepatnya gini saja, karena ini penjumlahan, lihat ini setiap kolomnya nilainya 1, berarti otomatis hasil jumlahnya juga adalah 1. Ya, gitu. Karena otomatis kalau 0 ditambah 1 hasilnya pasti 1, gitu. Kemudian baris yang kedua kebetulan sama ini nilainya semuanya, berarti otomatis hasilnya juga sama semuanya. Tapi kalau di sini angka 1, berarti di sini otomatis angka 1. Pokoknya akan mengikuti angka 1 yang paling banyak aja. Kemudian baris yang ketiga sama, berarti hasilnya adalah sama. Nah, ini adalah klosur transitif dari R. Ya, klosur transitif dari R, tapi masih dalam bentuk matrik. Berarti sekarang kita ubah menjadi bentuk pasangan terurut seperti ini, seperti bentuk awal, ya. Nah, berarti kita sekarang harus menerjemahkan angka 1 yang ada di dalam matrik ini menjadi pasangan terurut, ya. Nah, berarti sekarang Nabil MH, kedengaran Nabil MH? Nabil? Ya, Bu. Saudara Nabil, berarti angka 1 ini nih yang saya lingkari. Berarti merepresentasikan atau menghubungkan angka berapa dengan angka berapa, Nabil? Ada Nabil? Halo, kedengaran tidak? Jaringannya, Bu, jelek, Bu. Anda lihat slide. Yang saya tanyakan, ini nih, angka 1 ini menyatakan atau menghubungkan angka berapa dengan angka berapa. Saudara Nabil? Ya, Bu. Angka 1 ini berarti menyatakan angka berapa dihubungkan dengan angka berapa. Kedengaran kan? Saudara Nabil? Rafli Pratama. Ini Bu, ada Bu. Ya, Baik, silakan. Bu. Silakan. Satu dengan 1, Bu. 1 dengan 1. Kenapa menghubungkan 1 dengan 1, Rafli? Ya, Bu. Kenapa menghubungkan 1 dengan 1? Soalnya kan kayak yang di atas di gambar itu di 1, 2, 3 kayak gitu. Karena angka 1 itu ada di baris 1 dan ada di kolom 1. Kolom 1. Ya. Sehingga berarti menghubungkan 1,1. Kita dengarkan dulu ya, pemandang present.
Kalau Aab tadi ada nggak? Aab belum ada ya dari tadi ya? Ya, on kamera lagi. Tadi sudah ya, berarti yang angka 1 ini merepresentasikan angka 1 dihubungkan dengan angka 1 lagi. Ya, karena angka 1 ini ada di baris 1 dan kolom 1. Dan tadi berdasarkan elemen himpunan A, elemen yang dimiliki oleh himpunan A, berarti 1, 2, dan 3. Ya. Nah, sekarang yang ini ya, yang ada di tengah-tengah. Yang ada di tengah-tengah, Yuda Permana, angka 1 ini ada di baris berapa, kolom berapa? Yuda Permana. Yuda Permana. Tidak ada Yuda Permana. Tidak merespon. Elman Sumarta. Elman Sumarta. Elman Sumarta juga tidak merespon. Virgiawan, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran, Ibu. Kedengaran ya? Ya. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Ya, Bu. Silakan. Angka 1 yang ini, yang ada di tengah-tengah, berada di baris berapa, kolom berapa? Apa, Bu? Angka 1 yang ada di tengah-tengah ini, berada di baris berapa, kolom berapa? Coba aktifin Zoom-nya. Suaranya kecil, Bu. Anda cek jaringan di tempat Anda berada. Oh, 1, Bu. Yang saya tanyakan ada di baris berapa, kolom berapa? On kamera, Rizky. 4, Bu. On kamera, Rizky. Ini on, Bu. Belum on. Udah.
Udah on, Bu. Enggak, masih tidak on. Baris kedua, Bu. Muhammad Rizky, on kamera. Udah, Bu. Ini udah on, Bu. Nah, sekarang baru on. Dari tadi, Bu. Udah on. Enggak, kepijit lagi kayaknya. Ada di baris berapa, kolom berapa? Baris kedua, kolom keempat. Baris kedua, kolom keempat. Kolom keempat dari mana, Saudara Rizky? Coba dilihat dulu ya, sebelum menjawab. Bentar, Bu. Oh, yang saya tanya itu bukan Muhammad Rizky saja, tapi Muhammad Rizky apa ini? Yang NIM-nya 201351080. Muhammad Rizky saja memang dari tadi juga sudah on kamera. Muhammad Rizky Kolba gitu itu? Ya Bu, Muhammad Rizky Kolba. Ya. Silakan. Berada di baris berapa, kolom berapa? 2,2. 2,2. Berarti angka ini merepresentasikan atau merelasikan angka berapa dengan angka berapa? Ki? Ya Bu, maaf tadi jaringannya unstable. Berarti menghubungkan angka berapa dengan angka berapa? Tadi ada di baris 2, kolom 2, betul ya. Karena memang di sini ada 3 baris, ada 3 kolom. Ini posisinya di baris 2 dan kolom 2 sudah betul. Yang ditanyakan sekarang menghubungkan angka berapa dengan angka berapa? Angka 2 dan 2. Menghubungkan angka 2 dengan 2. Kenapa menghubungkan angka 2 dengan 2? Karena berada di baris 2 dan kolom 2. Ya, karena berada di baris 2 dan kolom 2 sehingga menghubungkan angka 2 dengan angka 2. Ya. Berikutnya yang ini ya. Di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah. Muhammad Gilang JI. Muhammad Gilang JI 3,1. Bu. gimana? 3,1. Menghubungkan elemen angka 3 dengan 1, 3,1 ya. Berikutnya Muhammad Alfian Ari Reja, yang ini pojok kanan Ya, Bu. atas. Baris 3 kolom 1, Bu. Baris 3 kolom 1. Saudari Meli Mardiani, betul tidak? Ada di baris 3 kolom 1. Meli. Iya, Bu. Sama tidak jawabannya? Bu. Ada di baris 3 kolom 1. Saudara Alfian. Nah, silakan. Meli. Baris 3. Baris 1 kolom Baris 1 kolom 3. Oh iya, Bu. Berarti, nah, jangan kebalik lagi ya, karena baris dengan kolom beda ya. Baris berarti angka-angkanya disusun ke pinggir, kalau kolom angka-angkanya disusun vertikal, ya, gitu. Nah, berarti kalau begitu angka ini menghubungkan angka berapa? Angka 1 ini merepresentasikan menghubungkan angka berapa dengan angka berapa di himpunan A? Meli. Mel belum beres, Mel? Iya, Bu. 1 dengan 3, Bu. Mel?
Ya. Mm-mm. 3 dengan 2. Menghubungkan 3 dengan 2. 3 dengan 2. Sama tidak Miyuki jawabannya dengan Meli? Katanya menghubungkan 3 dengan 2. Beda, Ibu. Beda. Kalau menurut Miyuki apa? 1,3. Menghubungkan angka 1 dengan 3. Kenapa menghubungkan angka 1 dengan 3, Miyuki? Kenapa menghubungkan angka 1 dengan 3, Miyuki? Karena baris ke-1, kolom ke-3. Ya, karena angka 1 ini berada di baris 1, kolom ke-3. Berarti menghubungkan angka 1 dan angka 3. Ya. Karena elemen yang berada di baris 1 itu adalah elemen 1, dan elemen yang berada di kolom ke-3 itu adalah angka 3. Berarti menghubungkan 1 dengan 3. Ya. Berikutnya, yang ini. Yang ada di tengah-tengah ya. Yang ada di tengah-tengah. Yang ada di tengah-tengah di bawah. Muhammad Sigit. Kedengaran Ya, Bu. tidak Muhammad Sigit? Kedengaran, Bu. Ya. Nah, berarti elemen ini berada di baris berapa, kolom berapa? Baris 3, kolom kedua. Nah, betul. Baris ketiga, kolom kedua. Nah, sekarang berarti elemen ini menghubungkan angka berapa dengan angka berapa di himpunan A? Menghubungkan 3 dengan 2. Ya, berarti menghubungkan angka 3 dengan angka 2. Karena tadi elemen yang berada di baris 3 itu adalah angka 3, dan elemen yang merupakan kolom kedua itu adalah angka 2. Sehingga angka 3 dihubungkan dengan angka 2. Ya. Kemudian terakhir, ini masih ada. Yang terakhir yang ini, yang di pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah berarti Galih Sabila Nazar. Baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3 berarti menghubungkan 3,3. Ya, menghubungkan 3 dengan 3 karena berada di baris ketiga kolom ketiga ya. Berikutnya Vina. Pin. Terakhir Pin ini yang di atas, yang di tengah. Ya, Ibu. Berarti berada di baris berapa, kolom berapa, Pin? Pin? Kolom 2. Ada di baris berapa, ada. kolom berapa? Nggak ada suaranya. Ada kedengaran. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Berarti menghubungkan angka berapa dengan angka berapa di himpunan A? 1,2. Menghubungkan 1,2 ya. Nah, ini. Sehingga berarti ini adalah matrik transitif dari R dalam bentuk matrik ya. Nah, ini adalah pasangan turut dari klosur transitif ya, gitu. Elemen-elemennya akan sama. Berarti sebanyak angka 1 yang ada di dalam matrik. Angka 1-nya ada 7, berarti pasangan terurutnya di R juga akan ada 7. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang klosur maka akan lebih akurat apabila kita cari R pangkat R-nya, R pangkat 2-nya, R pangkat 3-nya, dan kemudian digabung elemen-elemennya dengan R ya. Hasil penggabungannya itu menjadi klosur transitif ya, gitu. Atau diubah ke dalam bentuk matrik, kemudian kita cari MR pangkat 2-nya sampai dengan MR pangkat N-nya. Kemudian didisjungsi sehingga diperoleh matrik baru, dan kemudian berarti kita ubah menjadi pasangan terurut ya, untuk menentukan elemen-elemen dari klosur transitif tersebut. Nah,
Aplikasi dari klosur transitif atau klosur menghantar diantaranya digunakan pada proses pengiriman pesan ya dari satu kota ke kota yang lainnya. Berarti dalam bidang komunikasi diantaranya ya gitu. Nah, contoh misalkan apabila terdapat jaringan komputer di mana pusat datanya itu berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Kupang. Dan R itu adalah relasi yang menghubungkan A, B, berarti artinya komunikasi antara kota A dengan kota B, atau kalau di sini itu saluran telepon antara kota A dengan kota B, maka berarti apabila seperti ini, berarti artinya data dikirim dari Jakarta ke Bandung ya. Kemudian Bandung juga bisa mengirim data ke Medan ya. Berarti kalau Jakarta bisa mengirim data ke Bandung dan Bandung bisa mengirim data ke Medan, maka otomatis Jakarta juga bisa langsung mengirim data ke Medan ya gitu. Karena berarti untuk yang Jakarta, Bandung, dan Medan ini sambung menyambung ketika ada A, B, ada B, C, ada A, C. Tetapi karena tidak ada jaringan dari Jakarta ke Surabaya, berarti untuk mengirim data dari Jakarta ke Surabaya otomatis harus melalui Medan dulu, ya gitu. Nah seperti itu, ya gitu. Jadi ini diantaranya digunakan aplikasinya untuk proses pengiriman data. Sama juga kalau misalkan untuk pengiriman barang juga kan ya, berarti nanti nyambungnya bisa dengan graf juga gitu untuk yang relasi gitu. Nah ini penjelasan yang barusan. Nah itu tentang relasi termasuk untuk yang klosur relasi ya, klosur relasi. Jadi tutupan agar sebuah relasi memiliki sifat tertentu.